Semuanya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih. Baik atau buruk, full movie. Gunting kertas. Hey, aku menang lagi. Udah, tenang aja. Pasti kamu lagi beruntung. Wah, kenapa harus kalah sih? Dan yang udah gak ada harapan dah buat menang lagi. Aduh, apa kehokian gua cuman kemarin ya? Hahaha. Mana sini tanganmu? Jentiknya pelan-pelan ya. Iya ya, bawel amat sih. Gua jentik nih, lu pelan-pelan. Ah, udah, gue gak mau main lagi. Haha, jangan marah ya. Itu siapa ya? Ya, sebentar. Om Boy Cat. Aku tahu. Kakak itu Om Toron kan? Oh, iya, Dek. Orang yang kalah di depan Cireng itu kan? Bisa aja. Kamu itu toh gak malu gak tuh si Toron? Oh iya, Om Kakak ngapain kesini? Kami sedang mencari Ibu Diska. Ada di rumahnya, Dek? Oh, ada. Sebentar ya. Ngapa kalian lihat-lihat? Loh, kenapa kameranya di sini? Wadah, ladah. Ini kamera tiba ada di sini sih? Khususnya kamu kan nyauting si Ciol. Hei, goput. Kamu itu emang kameranya ada di sini. Ini kan giliranmu seharusnya. Hei Nabul, nama lu itu udah Nabul. Nabul itu termasuk nama orang culun itu loh. Loh, kamu malah, aduh ya ampun Nabul, ya ampun Nabul. Ini emang udah bagian lu. Ngapain lu notop-notop gua, ha? Lu mau adu mekanik sama gua? Ayo. Lah, tantang gua, ha? Daripada kita tarung secara fisik, mending kita main cara damai aja. Gimana kalau kita apa itu namanya ya? Sebentar, gue bikin dulu. Gue tahu. Gimana kalau kita adu mekanik tentang apa yang bagus di pagi atau malam? Hei kau Ranis, kau memang sangat perkasa, gagah, perkosa, tapi memang kamu itu kuat. Sinarmu juga terang menerangi kegelapan yang saya buat. Tapi keindahan tak semudah diriku. Siapapun tidak dapat mengalahkan keindahan waktuku. Jika akan muncul, mereka juga akan muncul. Aku adalah pemimpin dunia. Hei kau, Nabul. Namamu saja Nabul. Enggak sebagus diriku. Waktumu memang bagus di bintang menghiasi malammu. Tapi dasar kau tak tahu diri. Waktuku memang tidak terlalu bagus. Tapi kau selalu sendirian. Kau tak punya teman. Di pagi hari semua ayam-ayam berkokok. Mereka akan menyambut pagi dengan sang gembira. Sorry ye. Memang gua memang kalah soal kekuatan dan kegunaan. Tapi karena kalau gak ada gua, pasti malah
malam itu akan gelap. Deh, caper. Bilang aja kalau lu udah terdesak mau kalah. Bilang aja, Dek. Udah omongannya asem banget kayak lemon. Kalau mau tarung sini aja sini. Wah, lu nantang gua. Ayo berantem. Ding 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 ding. Ayo Eki berjalan seperti yang aku inginkan. Lah, nantang gua. Ding 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 ding. Maaf Pak Toron, Pak Baiken, kesini ada apa ya? Jadi gini Bu, tujuan saya datang ke sini itu, saya itu mau ya nyuruh Ibu, ya bukan nyuruh sih, tapi cuman ngasih pendapat soal Ibu kalau maaf ya Bu, untuk debat cireng selanjutnya mohon pilih saya lagi ya Bu. Nanti programnya nanti saya pikirin, tapi tenang aja Bu, nanti ada hadiahnya kok kalau udah milih saya. Bener itu Bu, jadi saya mau kasih sekarang, boleh Bu? Maaf ya Bapak Toron, ya Bapak Boyken. Ya gimana ya, sebenarnya saya itu mau terima tawarannya, tapi gini deh Bu, Ibu saya kasih 10 juta rupiah. Mau Bu? Maaf Pak, tapi 100 juta rupiah. Tapi 300 juta rupiah. Itu aja terus sampai 1.253.450.990 rupiah. Gimana Bu? Udahlah ya ampun boy. Pak Boy ke Pak Toran udah Pak. Kalian ini kan udah gila ya. Kalian mau sogok ke saya atau gimana? Maksa-maksa. Ingat ya, nanti tahun depan saya bakal pilih orang baru, bukan tolong ataupun toron, ngerti nggak? Tapi apa? Jing. Apa? Itu tidak ada dalam rencana. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya juga nggak tahu apa-apa, Tuan. Mana nih? Apa kita harus ngejalanin rencana C? Pasrah saja, Tuan. Tapi jika kita tidak menangani hal ini, mata warga sekitar akan berubah menjadi buram. Lalu mereka pasti akan kepanikan dan kebingungan. Dan itulah satu kunci masalahnya, Tuan. Mau gimana lagi? Terlalu beresiko jika kita harus menangani kasus ini. Mau menangani kasus ini, kita harus bekerja sama, kita harus meloadingkan hal ini. Kalau begitu coba panggil Tok Ilau, Isilot, atau intel rahasia yang lain. Yap, laksanakan. Ding 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 ding. Sebentar, suara apaan tuh? Tunggu sebentar ya Pak debatnya, saya periksa dulu di luar. Kok ada suara teriakan sih? Ada apa sih? Mama, kok kayak gitu? Gerhana matahari? Aduh, bisa mati nih aku. Halo
Wali Kota. Ini ada apa ya sebenarnya? Karena aku Budiska tidak memberitahumu dulu. Sekarang ini ada gerhana matahari. Dan sekarang sedang terjadi karena pertengkaran antara Nabul dan Ranis. Coba deh Budiska lihat di televisi. Kami sudah umumkan. Oke. Oke. Yo, cepetan deh. Coba cek. Coba buka TV. Coba cek. Oh, oke, siap, Ma. Oke, halo, selamat datang teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang ada di sekolah maupun di perjalanan. Selamat datang kembali di Bribal News eksklusif live streaming. Jadi kali ini Bribal News akan mengabarkan atau memberitakan suatu topik, yaitu topik tentang gerhana matahari dan gerhana bulan yang terjadi secara bersamaan di kota bola-bola pingpong. Bersama kami Profesor Henasus yang akan menjelaskan lebih lengkap peristiwa yang terjadi saat ini. Silahkan Profesor Henasus. Oke, jadi mengenai persoalan ini, saya meneliti kalau gerhana ini itu tidak pernah terjadi di seluruh negara, hanya pernah terjadi di negara kota Pingpong karena pertengkaran Ranis dan Nabul. Peristiwa ini juga dinamai Germabul atau gerhana matahari dan bulan. Hal ini katanya sempat terjadi pada tahun 1940 di mana seseorang laki-laki menduga kalau terjadi gerhana matahari tersebut di suatu tempat di Tokyo. Lalu mengenai peristiwa ini yang terjadi, kami sudah sempat rundingkan di mana peristiwa ini itu sebenarnya itu di latar belakangi dengan pertengkaran Ranis dan Nabul yang membuat mereka tak sengaja bergabung menjadi satu kesatuan. Oke, jadi dampak dari peristiwa ini adalah membuat lapisan atmosfer melemah dan dampak berikutnya adalah sinar yang dipancarkan dari dua gerhana ini akan membuat mata penduduk atau yang sekiranya mata penduduk itu bisa membuat matanya panas bahkan menambah resiko akan buta. Jadi ya seperti itu. Tapi bukan hanya seperti itu dampaknya, apalagi dampak gerhana matahari yang paling banyak. Jadi dampak gerhana matahari ini bisa memicu keluarnya api dari dalam tanah karena tanah akan menguap dan mengeluarkan api yang sangat banyak, dan akhirnya api tersebut akan bisa saja membakar apapun, tidak terkecuali batu dan kayu. Oh, jadi begitu ya, Pak? Oh, oke. Tapi gimana tuh, Pak, sama... Mak, aku masuk TV, Mak. Katanya mendingan istighfar, sabar, ya ampun. Oke, ya, Pak. Jadi, dari itu saya mau tanya sama dampak buruknya. Nah, jadi cuma bilang apa contoh korban yang terkena dampak paling banyak gitu loh, Pak, yang kayak terlalu parah kena dampaknya. Itu bisa dijelaskan, Pak, contohnya seperti apa? Oh, oke, siap. Nah, ini dia rumahnya. Ini adalah seperti rumah mewah yang terbakar karena gerhana matahari dan masih belum diketahui pemilik rumah ini siapa. Yang penting rumah ini mewah, rumah ini dilapisi dengan emas, tapi sayangnya emasnya terbakar semua. Di sini terdapat beberapa benda yang dapat ditemukan di sini. Contohnya seperti emas-emas yang hancur dan hangus. Kedua, yaitu benda seperti kartu yang setelah kami selidiki rupanya itu adalah kartu kredit yang berjumlah 150.453 yang berceceran di tempat kejadian, dan tidak banyak juga beberapa
kertas-kertas yang hangus terbakar, dan diperkirakan itu adalah uang karena bentuknya dan gambar kertas tersebut berbentuk seperti uang balpiah yang berjumlah 153.453.250. Wah, kayaknya dampaknya gede juga ya. Bagaimana menurut kalian, Pak Boyken, Pak Toron? Hah? Tidak mungkin. Itu apa yang harus kita lakukan? Apalagi sekarang dampak makin bertambah. Apalagi gerhana matahari sekarang bukan hanya menyilaukan mata, tapi juga dapat membakar apapun. Benar juga ya Tuan. Jika gerhana matahari itu sekarang dampaknya makin bertambah, apalagi belum gerhana bulan. Kita kan masih belum tahu apa efek gerhana bulan sesungguhnya selain membakar watak warga desa pada desa bola-bola pingpong ini. Benar kata Mufarau, beberapa saat ini dan semua tindakan yang kita lakukan tak ada efeknya pada kejadian ini. Dan kayaknya udah nggak ada rencana yang bisa kita lakuin untuk hal ini. Tak ada, sudah rencana kita sudah habis semua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu dulu Tuan. Hehe, Tuan, kita masih punya rencana lain kan? Kayaknya Tuan lupa deh sama rencana Air. Coba deh lihat di dokumen Anda. Tak mungkin, nggak harus nekat ini. Kita tidak perlu melakukan hal ini, tapi Demi kota pingpong. Waduh, apaan tuh yang meledak? Wah, arahnya dari pintu sebelah sana. Bagaimana, Bos? Permintaan saya bisa dipertimbangkan, kan? Bisa sih saya pertimbangkan, akan tetapi untuk melancarkan rencana R kita butuh seorang dukun. Tapi kan salah satu pasukan kita yang spesialis dukun kan sudah pensiun. Apalagi sekarang dikabarkan telah meninggal dunia. Benar juga kata Tuan. Apalagi sekarang peserta kita sudah ada yang gugur satu tuh. Hehehe. Saya sih kenal sama salah satu dukun di kota ini, kalau nggak salah namanya itu Ikas, benar. Tapi sayangnya kita kan nggak boleh bocorin rahasia. Jadi gimana caranya kita buat manggil dia? Kita kan harusnya beroperasi secara rahasia. Apa kita harus mengutus salah satu orang ke sana? Benar kata Vandia. Kita gak bisa manggil dukun itu karena kita kan beroperasi secara rahasia. Masa kita harus menjalankan rencana R harus seperti itu? Kita kan gak perlu menjalankan rencana R. Emangnya dampaknya juga nanti juga mereda sendiri nanti. Aku punya ide. Rencana apaan? Rencana apaan tuh, Bos? Gimana kalau kita menyerah? Lain. Bos ada rencana. Terjadi di sana. Aku tadi mendengar suara ledakan dan kenapa ruangan di sana berasap? Aku mau lihat. Nanti, Ciol. Biarkan aja, biar Mama sama Toron yang akan cek. Kok gua kan bisa? Diam lu. Iya, oke. Udah, ayo masuk. Waduh, gimana ini? Ya ampun, geribut banget sekarang. Kenapa sih harus ada insiden ini pula? Itu adalah karmamu. Kenapa saat penggila itu semua orang memilih orang yang bodoh, salah? Kenapa harus kamu? Sekarang kamu panik kan? Diam lu sendiri yang kalah. Program lu itu gak nguntungin banget. Itu terserah gue lah, mau programnya apa aja. Kan sekarang kan bingung lu kan mendingan bagus BBM gratis daripada lu listrik gratis. Pak
Kabar buruk apakah itu? Tuan Wali Kota, coba lihat berita. Kami sudah tahu dampak kedua dari gerhana bulan. Salah. Coba kamu lihat televisi. Ya, si paling bos. Oke, halo semua orang pemirsa yang ada di rumah, di sekolah maupun di jalan. Selamat datang di acara televisi Bribal News. Acara televisi yang membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota bola-bola pingpong. Jadi, kali ini Bribal News akan membawakan suatu topik, yaitu efek samping layan gerhana bulan. Jadi, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Profesor Henasus di lain tempat. Silahkan. Baiklah, terima kasih buat Mbak Lisa yang udah beri saya kesempatan. Jadi, saya itu tadi bahasnya tentang gerhana bulan ya. Oke. Jadi, gerhana bulan selain dapat membakar mata warga, bukan dapat membakar mata warga desa aja, tapi ini juga berdampak pada para hewan-hewan, terutama hewan serigala. Di sini terdapat artikel yang mengatakan kalau para hewan itu memiliki tingkat tinggi untuk kesurupan. Bener, hewan aja bisa kesurupan, apalagi manusia. Makanya jangan main-main sama hantu. Oke, jangan main-main. Jadi gerhana bulan ini dapat mengakibatkan para hewan kesurupan dan terancam, dan di sini penduduk kota terancam dalam bahaya. Kami telah menemukan korban. Sebentar, saya tunjukkan dulu gambar korbannya. Nah, ini dia, ditemukan korban yang terkena gerhana bulan. Korban ini baru ditemukan tadi malam dengan keadaan tangan kakinya terpotong dan sekujur tubuhnya hampir saja terpanggang. Dia ditemukan di hutan ini kemarin malam dan telah dimakamkan, dan aku harap keluarga korban ini tidak tersentuh hati. Maksudku, tidak bersedih hati. Mari kita ucapkan bersama-sama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, udah. Jadi kalau kalian mau barang bukti atau kebuktian dari apa yang saya katakan, beginilah screenshot beberapa hewan yang telah terkena virus kesurupan. Ini dia. Gimana nih dampaknya gini lagi? Ayo, panik lah, masa enggak? Lo udah nggak mikirin apa-apa, cerewet lagi. Lalu Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Telepon Knight, pemimpin kelompok agen Alphabet Squad. Loh, tunggu. Kenapa mamanya Ciol belum keluar? Udah lama loh dia berada di ruangan sana. Apa jangan-jangan Ciol, jangan. Itu terlalu berbahaya. Siapa tahu di dalam ada sesuatu yang berbahaya. Ini dapat mengancam nyawamu. Tenang saja, ibumu pasti baik-baik saja. Om Boyken, ini gimana Om? Rumahku. Dasar beban, gak berguna. Saya ngatur orang ODGJ. Udah. Di sini lagi berduka, kalian malah berantem. Iya, aku minta maaf. Apakah itu Mama? Mama. Om Toran, Tante Diska, apa yang terjadi di dalam sana? Di dalam sana terjadi sesuatu yang buruk. Iya, kau benar, Toran. Di dalam sana terjadi kebakaran. Dan apinya terus merambat. Kita akan rugi besar, Ciol. Karena jika semua rumah ini terbakar, di mana kita tinggal nanti? Nama kita bakal rugi besar nanti.
gimana ya? Nah, aku tahu. Doal, kakekmu kan dukun. Berarti kamu pernah dong diajari ilmu-ilmu sihir gitu? Udah banyak banget aku pelajari ilmu sihir mulai dari yang kecil sampai besar. Bisa dibilang aku ini sekarang bisa-bisa dikit lagi di dukun. Hihi. Oke, ya udah kalau begitu. Kamu bisa nggak mantra yang bisa mademin api? Bisa nggak? Ya udah, sini nih, sini alatnya. Tuan, gimana kalau kita ngejalan rencana R, tapi gak perlu dukun, kita aja yang ngebaca mantra-mantranya. Wih, boleh tuh boleh. Sebenarnya bisa aja sih, tapi sayangnya mantra-mantranya agak susah nih. Lihat aja nih, di buku ini. Oh iya, bener juga ya. Lalu gimana nih, Bos? Ya udah, gini aja, mending kita minta pendapatnya Pak Wali Kota gimana? Wah, boleh boleh juga ya. ya. Alat-alat apa maksud lu? Ya alat lah. Emangnya ngedukun itu gak pakai alat apa? Gratis apa? Ya harus punya alatnya lah. Oke, terus pakai alatnya apa aja? Oke, sebentar ya. Satu paket ayam KFC lengkap dengan boba rasa coklat maknyus takjus. Habis itu daging bakar barbecue premium dengan taburan emas yang bisa dimakan. Terus, diam lo, kamu ini niat mau ngedukun atau makan gratis nih? Gue gaplok nih nanti. Tenang, maaf ya, hehe, cuma bercanda. Hehe, tenang aja kok, aku cuma butuh kertas, lilin, sama sapu aja. Udah, itu aja. Ya udah, nih alat-alatnya. Langsung muncul, keren juga. Oke, gue bakal mulai ritualnya. Harus ya digambar kayak gitu. Lu, gue yang ngedukun, lu yang repot. Udah diam aja lu di sana. Tuh, syuh. Iya, maaf. Bla 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 bla, cipi capa dubi daba dana. Berhentilah, jika ku pergi ke sana maka aku harus ke sini. Bakar api berhentilah. Ojo nemu, geni ilango. Aneh sih mantranya, tapi ya sudahlah. Ih, keren banget. Ampuh. Pastilah, makasih pujiannya. Bener tuh, hancur banget. Sumpah deh, bagus banget. Iya, bener banget. Terima kasih ya, Doal. Berhenti adegannya. Kita harus cepet-cepet ke kantor wali kota nih nyari pertolongan. Ayo, kata Om Toron. Tapi sebelum itu, kacamata ini akan melindungi mata kita dari cahaya matahari. Kan sih, gerhana matahari sama bulan. Maka dari itu kita harus tunggu sebentar. Iya, halo. Nah, ini gimana nih sama masalah ini? Dasar pemimpin agen gak berguna. Maafkan saya, tapi lebih baik kita bicarakan ini di dalam kantor. Sekarang cepat ke kantor wali kota, kita diskusikan soal ini. Iya. Halo, Vandia. Ayo ke kantor wali kota. Hah? Begitu para agen? Dia cepat sekali. Oh, memang dasar wali kota gak berguna. Dia yang warga yang lain matanya kesakitan, bukan tolongin, malah sibuk nyembunyiin diri. Tunggu, bukan itu maksudnya, tapi Tuan Hilau, kami datang. Hah? Mereka siapa? Aku tidak pernah melihat mereka di kota ini. Duh, kacau. Hei, Toilau, kenapa mereka ada di sini? Kenapa? Kita kan udah bikin perjanjian. Masa nggak bisa sih? Kamu ngerti kan apa yang terjadi sekarang? Mereka itu siapa? Toilau? Jawab.
diem lu. Gitu aja udah getar-getir. Aduh, kalau gue yang ngatasin sendiri, gue udah bisa sih. Biar gue yang ngatasin ini, biar gue yang jelasin. Begini, mereka ini adalah tiga orang perwakilan dari suatu kumpulan sebuah agen-agen rahasia kota Pingpong. Jadi nama agen kumpulan mereka adalah agen Alphabet Guard. Ini juga pernah dijelasin di episode berapa itu nggak tahu deh. Intinya mereka ini adalah pelindung kota Pingpong bagian barat, timur, dan selatan. Tidak dengan utara. Maaf. Hei, berarti kalian ini superhero kota ini? Keren. Apalagi yang itu tuh. Ganteng banget. Maksudnya saya. Tentu bukan. Itu loh yang rambutnya itu jambul ke kanan atau ke kiri tuh. Itu loh. Duh, keren banget. Saya. Makasih. Tunggu sebentar. Kalau kami agen pelindung kota, berarti kalian bisa dong menghentikan peristiwa ini? Bisa aja sih. Tapi salah satu kita mau mendirikan suatu rencana, yaitu rencana R. Akan tetapi kita kurang sesuatu nih. Bener. Maksudku betul. Tapi kita masih ada kekurangan sedikit. Emangnya kekurangan apa? Ada sih, yaitu mati gua. Apaan itu? Itu hewan yang kesurupan karena gerhana bulan. Kira keras, banyak keras, sama aja tuh kayak negara biru. Oh, keren bingit. Oh ya Om, ngomong-ngomong, rencana apa yang dimaksud? Rencana yang akan kita pakai kali ini adalah rencana R dalam kurung ritual. Loh, tunggu sebentar. Emangnya apa kurangannya dari ritual? Kan kalian kan tinggal baca mantra, ikutin saran dari mantranya, terus mandek udah. Masalahnya kita nggak ahli soal bidang ituan. Spesialis dukun kita udah meninggal. Oh, jadi kalian sekarang butuhin seorang dukun ya berarti? Tentu saja. Gitu aja kok tanya. Tapi kayaknya kita mau rekrut itkas gitu, tapi dia kan udah tua, udah expired. Wih, bisa jadi pamor besar nih buat lu. Maksud lu apa? Wih, kebetulan banget nih. Ada bola merah mirip babi yang merupakan cucu dari dukun yang belum bersertifikat. Ih, kok bisa begitu? Ente, kadang-kadang ente. Wah, jadi adek ini bisa sihir dong. Itu sih terlalu bisa banget. Dia udah jago sihirnya. Wah, kabar bagus dong. Berarti kamu bisa kan baca mantra ini? Bisa. Alhamdulillah, akhirnya caranya ketemu juga. Masih ada sedikit kekurangan. Emang apa aja kekurangannya? Aja, berapapun akan kami sanggupi. Syaratnya sederhana kok. Yang pertama, kalian harus membuat lingkaran yang di dalamnya ada bintang. Warna ungu ya lingkarannya. Terus habis itu lilin berwarna hijau sama diamond, itu aja. Permintaan sudah dipenuhi. Nah, selanjutnya ritual ini hanya bisa dilaksanakan jika pemeran mantranya itu memiliki warna kulit berbeda warna. Sudah kalau begitu, yang melaksanakan mantranya
Doal, Ciol, Nazil, sama itu tuh yang namanya itu robot-robot itu loh, robot-robot. Saya. Ya udah, ayo langsung mulai. Bala-bala kusuma gambu yasmo gandul talaya kasuma gandul gundui takabal data kusuma caca lalala sihira laku mariku. Ya mete maksudku, aduh kepalaku pusing. Apa yang terjadi pada kepalaku, pusing banget. Wah, berhasil. Hey. Baiklah, para warga yang setia pada kami di sini akan mengumumkan acara peresmian di mana kota Pingpong telah bebas dari peristiwa Germabul yang terjadi dalam 1 hari saja. Ini nggak penting sih. Oke, saya umumkan lagi. Jadi harapkan perjanjian untuk Nabul dan Ranis agar tidak bertengkar lagi dalam waktu dekat, karena jika bertengkar akan menambah resiko peristiwa Germabul akan kembali. Baiklah, itu saja yang saya umumkan. Terima kasih. Yes. Mungkin selama ini kalian mungkin tidak percaya padaku, tapi ada sesuatu yang terlewatkan. Siapakah itu? Benar sekali, Boyken. Kenapa ya di setiap Baik dan Buruk part 5, sejak Baik dan Buruk part 5, kenapa Boyken itu hanya menjadi icon dan tidak pernah memiliki dialog? Kenapa? Karena dia memiliki dialognya sendiri. Dan ada episode baru yang siap nanti yang berhubungan dengan video ini. Ditunggu episode penderitaanku coming soon. Bangkrut part 1. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang udah komen @ikawidya8260. Makasih.